dengan tema melanjutkan pembahasan mengenai Ordo Salutis. Saat ini tema ini sudah masuk ke sesi yang ke-22 dan terus kita mendalami kebenaran demi kebenaran, belajar, makin mengerti apa yang menjadi apa yang telah diajarkan Tuhan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kita bersyukur karena banyak menjadi berkat bagi rekan-rekan yang mengikuti acara ini. Boleh diteguhkan dan dikuatkan karena makin dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan yang bernilai kekal itu. Kita yang sementara di dunia ini boleh mengenal kekekalan, mencicipi nilai kekekalan. Nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, kita baru melihat kekekalan secara lebih nyata. Ya, lebih transparan. Ya. Sekarang kita masih melihat samar-samar. Tapi itu pun nanti dalam kekekalan, kebenaran demi kebenaran juga terus dinyatakan. Ya, karena tak habis-habisnya Allah itu terus menyatakan kebenaran demi kebenaran di dalam kekekalan. Tak habis-habisnya. Baik, kita menyapa rekan-rekan yang sudah masuk di Zoom. Ya. Saya menyapa Bu Nita. Selamat malam, Pak. Selamat malam semua, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak Johan. Malam, Pak Andi. Malam, teman-teman. Ya, Bu Ervi. Ya, malam, Pak. Malam, Pak Rio. Malam, Pak. Pak Markus. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih. Gimana, Pak? PR-nya sudah didengarkan, Pak? Oh, sudah, Pak. Bagus, Pak. Saya setuju sama jawabannya Pak Andi. Masuk akal, Pak. Berkat, Pak. Ya, Berkat bukan masuk akal, Pak. Sesuai dengan Alkitab, Pak. Oh, iya, iya. Ya, kemudian menyapa Bu Vivi Dani dari Darwin. Menyapa Pak Yohanes, Jakarta, Bu Kwili, Tarakan. Selamat malam, Pak Andi dan teman-teman sekalian. Malam. Malam, Pak Andi. Ya, Pak Wendy dan Bu Kwili. Pak Hari Mandagi. Selamat malam, Pak. Malam. Pak Andrew Sugiono. Malam, Pak. Malam. Malam. Pak Sugianto. Ya, ada yang baru masuk. Ibu Liliana masih connecting. Ya, baru connecting Ibu Liliana ya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, teman-teman. Malam. Bersyukur boleh kumpul-kumpul dalam acara Q&A. Acara kita memang acara santai ya, santai tapi serius. Sersan, Pak. Ya, sersan. Ya, serius tapi santai. Santai tapi serius ya. Lalu saya juga mau menyapa rekan-rekan yang di YouTube. Ya. Rekan-rekan yang di YouTube. Ada yang sudah menyapa dan ada yang
Belum menyapa atau memang tidak mau menyapa? Ya, yang sudah di YouTube ini baru beberapa saja. Pak Tommy Lim dari Batam, kemudian dari Jogja, Ibu Indayati Surabaya, Ibu Inge juga di Batam, ya. Bu Inge dan Pak Tommy ini sepasang. Lalu Bu Sarasiti, kemudian Pak Budi Herminto. Ya, salam semuanya. Ya, mari kita mulai dengan berdoa. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan kita mohon penyertaannya dan hikmat bijaksana daripada Tuhan yang untuk kita bisa belajar bersama firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena Tuhan yang memanggil kami untuk datang kepadamu. Kami menyadari kami manusia yang berdosa ini dan tidak layak ini. Kami sangat membutuhkan belas kasihan-Mu, sangat membutuhkan pimpinan dan bimbingan Tuhan, apalagi waktu kami belajar firman-Mu. Kami menyadari hidup kami sepenuhnya dalam topangan Allah. Tanpa topangan Tuhan, kami pasti sudah binasa. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, langkah demi langkah dalam kehidupan kami. Karena tiap langkah kami juga membutuhkan topangan Tuhan. Kami serahkan untuk pelajaran kami malam hari ini dalam acara yang santai tapi serius. Tuhan boleh berkati kami satu persatu untuk apa yang kami pelajari benar-benar memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan semua yang akan kami bicarakan malam hari ini. Biarlah kami tunduk hanya kepada pimpinan Roh Kudus saja dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah mempelajari Ordo Salutis ini. Sebentar saya off-kan dulu. Ya, Ordo Salutis ini kita sudah mempelajari bagaimana Allah sudah menetapkan segala sesuatu itu dengan sempurna. Allah bukan Allah yang amburadul, rencananya yang enggak jelas, rencana yang tambal sulam, rencana yang error, yang perlu direvisi, diulang-ulang atau diperbaiki. Tidak, rencana Tuhan itu pasti sempurna. Rencana Tuhan itu pasti tidak ada kesalahan. Rencana Tuhan pasti tidak ada kebobolan. Ini sudah kita bicarakan berulang-ulang, tapi perlu diingatkan lagi, ditegaskan lagi. Ya, karena memang kita adalah orang-orang yang perlu diingatkan. Perlu untuk diperbarui terus-menerus. Ya, kenapa kita perlu diingatkan? Perlu diperbarui. Ya, karena kita manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan bahkan dosa-dosa. Sangat
naif kalau orang sudah merasa dirinya begitu sempurna, begitu sucinya, begitu benarnya hidupnya, sehingga dia merasa saya tidak perlu lagi belajar firman. Buat apa? Saya sudah tahu semua. Saya sudah ngerti semua. Saya ini loh, hidup saya sudah sampai 80 tahun. Apalagi yang saya mau pelajari? Saya sudah tahu semuanya. Waduh, sombong amat. Kita itu makin dekat dengan Tuhan, makin kelihatan bodohnya kita. Makin dekat dengan pengetahuan, makin sadar kita nggak tahu apa-apa. Atau banyak hal yang kita belum tahu. Itu paradoks. Ya, saya sudah bolak-balik menekankan satu kebenaran, bahwa kebenaran yang kita pelajari dan kehidupan perjalanan hidup orang percaya itu penuh dengan paradoks. Ya, ini satu kebenaran yang luar biasa juga. Boleh mencelikkan Anda dan saya mengerti paradoks. Dulu saya nggak paham itu paradoks. Dan saya tidak pernah tahu kalau ada paradoks. Saya anggap ya memang harus mengejar kesempurnaan, kekudusan. Karena tanpa kekudusan, tanpa kesempurnaan, kita pasti ditolak Allah. Itu yang tertanam dalam konsep saya waktu saya belum mengenal ajaran reform. Ya, dan bahkan saya menolak ajaran reform yang sekali selamat tetap selamat. Wah, ini ajaran ngawur. Ya. Semua sudah ditentukan. Waduh, ini tambah ngawur lagi. Ya, itu pandangan saya dulu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan tuh mencelikkan mata rohani kita itu hari demi hari. Jadi saya tidak malu mengaku saya dulu hamba Tuhan yang kurang belajar. Saya dulu hamba Tuhan yang bahkan terpengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saya dulu mulai dari tidak tahu apa-apa dan dikasih tahu hal-hal yang keliru, yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab, tapi saya anggap itu kebenaran. Saya bela mati-matian kebenaran yang bukan kebenaran itu. Saya bela mati-matian. Ya, itulah namanya manusia. Ada hamba Tuhan yang gengsi, tidak mau ngaku kalau dulunya juga sesat. Merasa diri benar, dari dulu saya benar. Tidak pernah salah. Ya, buat apa sih malu mengaku diri bahwa kita ini orang yang memang pernah salah dan bisa salah dan orang berdosa dan orang penuh banyak kelemahan, kekurangan. Tidak usah malu. Tidak usah gengsi. Tidak usah jaim. Jaga image. Oh, Anda Anda tahu saya ini orang yang begitu sucinya. Ada apa tambah kacau balau tuh. Kalau Anda memandang hamba Tuhan itu begitu sucinya, itu ajaran iman Kristen yang kacau balau dan menyesatkan. Anda sampai terkagum-kagum dengan hamba Tuhan, sampai mendewa-dewakan, sampai memberhalakan, sampai memuja-muja, ya sampai menganggap dia itu sudah begitu kudusnya, begitu sucinya, begitu dekatnya dengan surga, tambah sesat. Karena Anda sudah memberhalakan manusia.
Ordo Salutis ini justru membuka kesadaran Anda dan saya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia tidak layak di hadapan Allah. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Kesadaran bahwa yang kekudusan, yang satu-satunya kekudusan yang sejati hanya ada pada Allah, bukan pada manusia. Dalam diri manusia bukan ada kekudusan, dalam diri manusia hanya ada kefanaan, kebobrokan, kerapuhan, ketidakberdayaan. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, saudara dan saya habis, berantakan, hancur, berkeping-keping, tak berbekas. Puji Tuhan, kita boleh disadarkan siapa kita. Ya, ini memang kelihatannya paradoks tapi bertentangan. Oh, manusia begitu mulianya. Manusia begitu hebatnya. Karya-karya manusia yang perlu dipuja-puji. Ya. Wah, ini hamba Tuhan yang hebat. Hamba Tuhan luar biasa. Kita patut memuliakan hamba Tuhan ini. Ya. Ini hamba Tuhan yang paling suci. Tidak pernah ada dosa dalam hidupnya. Sejak dia lahir sampai sekarang jadi hamba Tuhan, tidak ada satupun dosa yang dia lakukan. Ini semua omong kosong. Ini semua pemujaan manusia dan penghinaan bagi Allah. Begitu Anda memuja manusia, Anda menghina Allah. Ini semua sudah saya renungkan dalam hidup saya. Ya, saya juga dulu terkagum-kagum dengan hamba Tuhan waktu saya baru mengalami pertobatan. Saya mengenal hamba Tuhan A, B, C, D, E, F. Wah, saya sangat menghormati, saya sangat memuja-muja hamba Tuhan. Saya melihat mereka hidup yang sungguh-sungguh kudus, sempurna, tak bercacat, karena hamba Tuhan yang sangat baik, sangat taat sama Tuhan. Itu image saya dulu. Tapi ya maaf, setelah saya jadi orang Kristen puluhan tahun, baru makin lama makin dibukakan, makin lama makin mengerti. Ternyata hamba Tuhan itu juga manusia biasa, termasuk saya. Ya toh, saya kalau ngomong-ngomong gini kan juga untuk diri saya sendiri. Siapa saya? Manusia biasa. Loh, kenapa ngomong gitu, Pak? Yang Alkitab yang ngomong, bukan saya. Alkitab itu bicara Elia itu manusia biasa. Biarpun dia bisa berdoa mendatangkan hujan, setelah 3,5 tahun tidak ada hujan. Elia berdoa dan hujan pun turun. Gara-gara doa Elia. Oh, orang langsung menganggap Elia manusia super. Manusia hebat karena bisa mendatangkan hujan setelah 3,5 tahun tidak pernah hujan. Siapa yang bisa? Ini manusia hebat, hamba Tuhan hebat. Tapi ternyata Alkitab menulis bahwa Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Sama seperti saudara dan saya. Wah, bagi saya ini kata-kata
Elia manusia biasa ini betul-betul mencelikkan mata rohani. Dia bukan Superman. Gak ada Superman itu. Superman cuma ada di film. Dan ternyata bintang film Superman bisa juga sakit. Ya, bintang film yang bermain Superman ternyata juga bisa mati. Ya, karena apa? Ya, itu cuma ada di film. Superman itu. Yang main manusia biasa. Ya, coba kita lihat di ayat Alkitab. Ya. Yakobus 5 ayat 17. Saya tidak mau membahas Yakobusnya. Saya cuma mau menunjukkan Yakobus ini mencatat siapa Elia. Ya kan? Coba tolong ada yang mau bacakan. Yakobus 5 ayat 17. Silakan, ada yang mau bacakan? Kasih tangan. Yang mau baca. Siapa? Saya nggak ke Alkitab, Pak. Maaf. Bu Nita, silakan. Pak, Yakobus pasal 5 ayat 17. Silakan Bu Elia Nita. adalah Yakobus Yakobus pasal 5 Pak. ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Iya. Saya nggak mau bahas ini ya, nanti kalau bahas ini nanti tambah lari kemana-mana. Saya cuma mau tunjukkan bahwa di dalam Ordo Salutis itu ditekankan bahwa kita ini hanya manusia biasa. Tidak ada manusia Superman. Ya, ini saya sudah paparkan ini. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Perhatikan. Sama seperti kita. Ini sudah double konfirmasi. Double konfirmasinya adalah pertama manusia biasa. Kedua, sama seperti kita. Ya. Tapi saudara jangan terus sombong ya. Wah, gua ini sama dengan Elia ya. Nanti dulu. Elia biarpun disebutkan sama seperti kita, tapi Elia punya jabatan sebagai nabi. Bukan karena dia Superman, tapi karena anugerah Tuhan yang sudah menetapkan Elia sebagai nabi. Bukan karena dia manusia luar biasa baru diangkat nabi. Salah. Dia diangkat menjadi nabi karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatannya. Oke? Nah, itu berita Alkitab. Makanya belajar manusia dan dosa, belajar Ordo Salutis, keselamatan, rancangan keselamatan Allah itu penting. Ya. Jadi dengan kata lain, ya kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya Anda jangan sampai terjebak kepada jebakan si iblis, di mana Anda sampai mendewa-dewakan hamba Tuhan. Tapi juga jangan sebaliknya. Saya juga tidak mengajarkan hamba Tuhan itu manusia biasa. Anda nggak usah Anda menghormati, buang aja hamba Tuhan itu, tidak ada gunanya. Hamba Tuhan itu hanya cuma munafik aja. Hamba Tuhan itu sama dengan saudara dan saya. Jadi tidak usah peduli sama hamba Tuhan, tidak usah dengarkan dia. Oh tidak. Saya sendiri soalnya hamba Tuhan. Nanti
Terus saya ngajari saudara, enggak perlu dengarkan Andi Halim ya. Ya sudah, bubar aja cara ini. Karena Andi Halim yang mimpin ini hanya manusia biasa, ya dibuang aja itu. Tidak ada gunanya itu manusia biasa ini. Tidak. Kenapa tidak? Karena memang ya Tuhan itu memakai. Memakai bukan karena manusia luar biasa, memakai karena anugerahnya. Tuhan memakai ya gembala-gembala. Di dalam gereja ditentukan ada jabatan gembala, ada jabatan pengajar, ada jabatan penginjil. Ya. Jadi 3 jabatan ini Tuhan pakai untuk memperlengkapi orang percaya. Jadi kalau saudara membuang hamba Tuhan juga salah. Tapi kalau saudara mendewakan hamba Tuhan juga salah. Jadi yang mana yang benar? Yang benar ya hormatilah hamba Tuhan sebagaimana Tuhan memakai dia. Jadi saluran berkat buat jemaat. Kecuali hamba Tuhan menyesatkan jemaat. Saya anjurkan untuk diapakan kalau hamba Tuhan menyesatkan jemaat? Harus diingatkan. Ya, mungkin dia hilaf. Mungkin dia tidak tahu kalau ajarannya ngawur, ajarannya menyimpang dari Alkitab, dia diingatkan. Atau kalau dia ternyata serigala berbulu domba, ya sudah. Tolak saja. Kalau betul-betul terbukti ya serigala berbulu domba. Kita kan tidak tahu juga. Kadang-kadang hamba Tuhan pun korban dari pendidikan teologi yang sesat. Sama seperti saya dulu juga korban daripada pendidikan pengajaran-pengajaran yang kacau balau. Ya saya waktu itu juga ngawur. Pengajaran-pengajaran saya pun kacau. Oke, kita masuk kepada bahan Ordo Salutis. Ya, kita sudah sampai di sini. Mana ya? Ya ini. Sorry, mic-nya tolong bisa di-mute. Masih dengar kresek, krok, krok. Ya, oke. Ini kita sudah sampai pembahasan karya Allah dalam keselamatan, yaitu penetapannya. Jadi sekali lagi, saudara, kalau kita mau mempelajari Ordo Salutis ini, itu tidak pernah lepas dari penetapan Allah. Penetapan Allah itu berdasarkan pada kedaulatan Allah. Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan Allah yang berdaulat adalah Allah yang mempunyai rancangan atau rencana. Dan rencana dan rancangannya itu adalah sudah ditetapkan sejak kekekalan. Ini presupposisinya. Jadi tidak ada hal yang bisa terjadi di luar rancangan Allah yang sempurna. Dan tidak ada rancangan Allah yang tidak sempurna. Semua rancangan Allah itu sempurna adanya. Itu presupposisi. Kalau Anda nggak mau presupposisi ini, ya silakan. Berarti Anda menerima Allah Anda itu bisa punya rancangan yang salah. Berarti Anda menerima bahwa Allah Anda itu bisa Allah yang keliru di dalam rancangannya. Atau bisa gagal dalam rancangannya. Ya, Anda mau
punya Allah yang seperti itu? Dan apakah itu Allah Alkitab? Allah yang diperkenakan Alkitab, Allah yang bisa salah, Allah yang rancangannya keliru, error, ya, gagal produk, ya, bisa dikalahkan oleh kuasa lain. Itulah Allah Alkitab. Tidak. Itu Allah karangan manusia atau hasil tipu muslihat iblis. Saya percaya 100%. Ya, kalau dulu saya masih ragu-ragu karena dulu saya yaitu doktrinnya ngawur-ngawur itu. Sekarang setelah saya belajar dan merenungkan sudah puluhan tahun ya. Sekarang saya sudah tidak ada keraguan sama sekali. Allah punya penetapan itu sempurna dan tidak ada satupun kesalahan sedikit pun dan sekecil pun kesalahan dalam rancangan Allah, dan tidak ada yang bisa terjadi di luar penetapan Allah. Tidak ada. Anda renungkanlah kata-kata saya ini. Ini kata-kata ngawur atau kata-kata kebenaran yang sesuai dengan yang dinyatakan oleh kitab suci, atau ini hanya khayalan dan karangan Andi Halim. Tidak. Yang punya pendapat seperti ini bukan hanya saya. Anda silakanlah baca buku ya. Saya bukan tipe orang suka baca buku. Tapi saya harus baca buku. Karena saya tidak mungkin juga mengeluarkan statement-statement yang sakarepku dewe ya. Sama aku sendiri. Seenakku sendiri. Menurut seleraku sendiri tidak bisa. Saya harus belajar baik-baik untuk mengerti maksud Alkitab yang sebenarnya dan memaparkan kebenaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Karena itu saya terbuka. Kalau ternyata apa yang saya ajarkan tidak sesuai dengan Alkitab, tegur saya, koreksi saya. Dan Anda tentunya yang menegur saya juga harus punya argumentasi, Pak. Tapi ada ayat seperti ini, Pak. Bapak salah. Ya, Bapak salah. Ayatnya ini begini, Pak. Tidak sesuai dengan ajaran Bapak. Oke, ayo kita belajar bersama. Kalau memang terbukti akhirnya saya salah dan ayat itu yang benar, saya janji pasti saya akan berubah dan akan belajar untuk sesuai merubah pikiran saya atau pemahaman saya yang sesuai dengan Alkitab. Kalau memang itu betul-betul Alkitab, saya mau submit, saya mau tunduk. Ya, dan saya akan memberitakan kebenaran yang sesuai dengan maksud Alkitab, bukan sesuai dengan maksud saya. Dan pemahaman saya memang mungkin bisa salah, mungkin. Karena saya manusia yang masih terbatas, saya bukan manusia sempurna. Tapi ada tapinya, saya ngaku bahwa saya dulu salah. Tapi Tuhan memimpin saya dalam kebenaran demi kebenaran sampai hari ini. Dan saya percaya pimpinan Tuhan dalam hidup saya itu progresif. Bukan degradasi. Tahu degradasi kan? Degradasi itu perubahan yang makin lama makin merosot. Ya, tapi kalau progresif, perubahannya makin lama makin meningkat. Dulu saya kelas 1 SD. Setelah belajar 4 tahun naik menjadi kelas 5 SD. Ya kan?
Apakah setelah naik kelas 5 SD, saya lebih goblok dari waktu saya kelas 1 SD? Ya, itu berarti kelas 5-nya bukan tambah benar, tambah sesat kamu di kelas 5 itu. Ya, itu bukan kemajuan, itu kemunduran. Kalau kamu kelas 5 itu tambah banyak kelirunya belajarnya. Ya. Tapi kalau kamu dulu di SD kelas 1 cuma bisa 1 tambah 1 atau ya zaman dulu saya sekolah kan SD kelas 1 ya cuma 1 tambah 1 atau 5 tambah 5 atau 5 tambah 10. Kali-kalian belum diajarkan, kelas 3 baru ada kali-kalian. Pembagian itu kelas 3. Ya kan, kelas 5. Oh, sudah mungkin lebih lagi ya, saya lupa itu kelas 5 diajari apa aja. Tapi kan saya di kelas 5 harus dibuktikan bahwa saya lebih mengerti, lebih luas pengetahuan dibandingkan waktu kelas 1, dibandingkan waktu kelas 3. Nah, itu yang saya alami. Saya dulu pernah dapat ajaran-ajaran ngawur, amburadul, kacau balau. Dan bagaimana hari ini Tuhan memimpin saya. Sekali lagi, ini jangan Anda salah ngerti. Andi Halim menyombongkan diri, merasa diri sekarang sudah yang paling benar. No, salah. Saya betul-betul menyadari semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan saya. Kalau Tuhan tidak menjelikan mata rohaniku, aku tetap buta selama-lamanya. Aku tetap nggak ngerti kesalahanku di mana. Puji Tuhan, Tuhan menyadarkan dan menginsyafkan. Oke. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi semua itu di dalam penetapan Allah yang sempurna. Apapun, Pak. Iya. Hal sekecil-kecilnya, Pak. Iya. Anda pakai baju apa? Itu juga ditentukan oleh Tuhan, Pak. Iya. Loh, Bapak kok bisa punya keyakinan seperti itu? Lah ya itu Alkitab yang ngomong. Ya memang Alkitab tidak ngomong kamu pakai baju apa sudah ditetapkan Tuhan. Hendak sampai semua detail disebutkan, kamu pakai baju, kamu ini mau mandi, ya toh kamu mau sikat gigi, kamu mau apa, semua ditetapkan, enggak usah diomongi gitu. Semua ditetapkan Allah, selesai. Loh, di mana Pak ayat yang mengatakan semua ditetapkan Allah? Ya makanya belajar Alkitab aja. Ya, Tuhan bilang rambut di kepalamu pun sudah terhitung semuanya. Itu mau menunjukkan apa kalau rambutmu pun sudah terhitung semuanya. Lalu dikatakan lagi bahwa burung tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa di surga. Tidak ada burung bisa jatuh di luar kehendak Bapamu yang di surga. Loh, sudah membahas burung, membahas rambut. Itu kan perkara-perkara amat sangat kecil dan sepele. Tapi itu semua sudah ditetapkan Allah. Nah, kalau perkara kecil ditetapkan Allah, apa perkara besar juga ditetapkan Allah? Ya jelas. Perkara besar pun sudah ditetapkan Allah. Ya, karena Alkitab juga bilang, Alkitab bukan hanya bilang rambut dan burung, perkara-perkara sepele itu. Alkitab bilang soal hati seorang raja. Itu luar biasa. Ya, jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa Alkitab itu bicara soal yang paling sepele, itu pun ditetapkan Allah, dan yang paling dahsyat dan paling berkuasa di dunia ini,
itu pun sudah ditetapkan Allah. Oke, kalau mau lihat sekarang ya, saya ajak saudara membaca Alkitab. Ya, Matius pasal 10. Ayat 29. Silakan, ada yang mau bacakan Matius 10 ayat 29 dan 30. Matius 10 ayat 29 dan 30. Silakan, tolong ada yang mau bacakan? Saya Pak Andi. Silakan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, dari ayat ini aja, ini kan soal burung dan soal rambut. Itu sudah di dalam ketetapan Allah. Ada yang bilang, ya ini kan bahasa metafora. Ini hanya gambaran, Pak. Oke, kalau itu disebut sebagai gambaran, tapi gambaran yang mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada di dalam penetapan Allah. Itu kebenarannya. Justru ayat-ayat ini mau menunjukkan, Kristus tuh mau menunjukkan bahwa kamu tuh tidak perlu takut dengan segala hal yang akan mengancam dirimu. Burung di udara aja dipelihara Allah. Apalagi kamu. Ya, coba lihat di ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itu loh. Burung aja dipelihara Tuhan. Apalagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Itu maksudnya. Oke. Berikutnya. Bahkan juga dadu, Pak. Bahkan juga dadu. Yes. Dadu diundi. Ya, itu Amsal 16 ayat 33 kalau dadu itu. Ya, mau baca juga? Silakan. Amsal 16 ayat 33. Silakan, ada yang mau bacakan. Silakan. Mic-nya dibuka. Pak Johan, silakan. Amsal berapa? 16? Amsal 16 ayat 33. Ya, demikian. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amin. Iya. Undi dibuang. Undi dibuang itu hasilnya berapa? Hasilnya random. Nggak ada yang tahu pasti. Tapi Alkitab bilang, undi yang dibuang itu di pangkuan
tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ini bukan lalu Anda diajari untuk main undian, ya. Tidak. Ini cuma mau menunjukkan bahwa Allah itu dalam hal perkara yang sepele pun Tuhan berperan. Dan Tuhan sudah menetapkan. Oke, sekarang saya mau tunjukkan perkara yang terbesar di dunia loh ya. Kalau terbesar ya jelas Allah itu yang terbesar. Tapi maksud saya di dunia manusiawi ini perkara yang terbesar itu ya itu kedudukan yang terbesar dan kedudukan yang tak boleh dikatakan tanda petik yang tak terbatas dalam kedudukan manusia adalah seorang raja. Iya kan? Presiden aja tidak seberkuasanya seorang raja zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Raja zaman sekarang ini ya sudah dalam keadaan yang amat sangat terbatas. Zaman dulu, waduh. Raja itu sepertinya kuasanya unlimited. Tidak terbatas. Raja. Nah, mari kita lihat raja itu. Amsal. Ini banyak amsalnya. Amsal berapa? Amsal. Ada yang tahu? Amsal 21 ayat 1. Coba baca. Silakan, saya mau bacakan. Amsal 21 ayat 1. Saya bacakan ya Pak Andi ya. Yes. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Yes. Coba lihat. Raja itu tadi saya bilang. Raja itu kuasa tertinggi. Ya. Lebih tinggi dari pendeta. Saudara pikir pendeta itu, wah itu yang tertinggi Pak. Pendeta itu kan wakil Allah. Ya, boleh-boleh aja kalau Anda anggap pendeta itu wakil Allah dan punya kekuasaan tertinggi dan lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari raja. Ya, pendeta punya kekuasaan tak terbatas. Waduh, mengerikan kalau Anda punya pendeta kayak gitu. Ya, moga-moga pendeta Anda bukan punya kekuasaan tak terbatas. Itu pendeta jadi pasti ngawur dan sesat karena sudah menyamakan dirinya sebagai Allah. Oke, kembali sini. Hati raja, yang kekuasaan tertinggi itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Ya, seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Loh, Anda bayangkan batang air di dalam tangan Tuhan. Jadi tangan Tuhan itu tangan raksasa ya. Batang air itu seperti kawat. Ya, kawat yang lunak itu. Ditekuk-tekuk aja. Tergantung tangannya mau nekuk kemana. Ya, nah di sini dikatakan apa? Dialirkannya kemana ia ingini. Kekuasaan tertinggi dari manusia pun di dalam kedaulatan Allah yang mengatur semuanya. Nah, inilah posisi ini yang saudara dan saya. Ini sudah bolak-balik saya sharekan, tapi saya juga tidak bosan membagikan. Dan Anda pun jangan bosan mendengarkan. Karena kita selalu makin diteguhkan dan diteguhkan dan diteguhkan. Karena kita juga seringkali mengabaikan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Kita seringkali juga meragukan kedaulatan Allah dalam kehidupan kita.
Saya pernah mengalami, misalnya contoh begini ya. Istri saya itu pernah dirampok. Persis di depan rumah saya. Dirampok, dirampas gelangnya, kalungnya. Dirampas sama orang yang pura-pura tanya, jalan ini di mana? Waktu itu istri saya sedang menggendong bayi anak saya yang baru umurnya ya 1 tahunan lah. Waduh, saya ada di dalam rumah itu, tapi saya dengar istri saya seperti mau teriak tapi nggak bisa teriak, sepertinya kayak mau dicekik gitu. Saya lalu, ada apa ini? Ya, saya mau keluar. Ternyata istri saya yaitu tadi dirampok itu. Dan itu di depannya ada jemaat juga hadir di situ. Ya, karena jemaat ini mau pulang. Dan rombongan, bukan 1 orang, rombongan. Jemaat yang lagi berkunjung di rumah saya. Ya mungkin karena mau besuk kami baru punya anak atau bagaimana ya, saya lupa. Nah itu lalu waktu mengantar tamu itu pulang di luar pagar, yaitu perampoknya, malingnya itu datang langsung merampas di depannya orang-orang itu. Saya rasanya jengkelnya setengah mati, marahnya bukan main. Saya bilang, kalau saya di luar, saya pakai mobil, saya tabrak itu maling itu. Jengkel luar biasa. Karena saya merasa itu kejahatan yang betul-betul kurang ajar. Istri saya itu tidak berdaya menggendong bayi. Begitu kan, rasanya tuh nggak terima. Nah, tapi kemudian berapa waktu berlangsung, saya baru sadar tentang kedaulatan Allah. Ya, memang itu sudah di dalam kedaulatannya. Sehingga kemarahan saya mulai reda. Gitu ya. Jadi kita itu banyak belajar tentang kedaulatan Allah, itu yang harus selalu diingat. Pada waktu kita tertimpa masalah, problema, ya ada kejahatan dan sebagainya. Apakah kita tetap melihat ini ada kedaulatan Allah? Saudara kalau mungkin melihat orang lain yang celaka itu, oh iya kedaulatan Allah, itu kedaulatan Allah, kita harus menerimanya. Coba Anda sendiri yang alami. Kalau melihat orang lain yang alami itu, bisa gampang menerima kok kedaulatan Allah itu. Coba Anda sendiri mengalami malapetaka, musibah. Ya. Yang hebat, yang luar biasa. Ya, tidak mendoakan, ini tidak mendoakan. Ya, siapa yang mau tertimpa musibah dahsyatnya, lalu mengaminkan, ya amin, inilah kedaulatan Allah bagiku. Enak gitu ngomongnya kayak gitu. Saya yakin nggak terima. Dokter membuat suatu diagnosa dari penyakit Anda dan dokter bilang umur Anda tinggal 3 bulan. Langsung Anda bilang, amin. Inilah kedaulatan Allah dalam hidupku. Puji Tuhan. Ya, tapi itu adalah realita. Itu adalah realita yang suatu saat saudara dan saya akan alami. Entah bentuknya apa. Tapi
Realita itu akan menunjukkan bahwa Allah berdaulat dalam hidup Anda dan Anda tidak berkutik. Anda menyerah. Anda baru mengakui, bertekuk lutut di hadapan Allah, ya, dan mengatakan, Tuhan, saya bukan apa-apa. Engkau yang berdaulat dalam hidupku. Itu. Ya, kalau kita menyadari hal ini, kita itu justru bersyukur, bukan lalu dengan marah-marah. Gila ini, ajaran apa ini, kedaulatan Allah ini? Bikin manusia hanya terima nasib, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan. Ya, semua kedaulatan Allah, semua kedaulatan Allah. Tidak. Kita juga tidak mengajarkan terima nasib. Kita tidak mengajarkan kita orang yang pasifisme. Ya, kita orang yang takdirisme. Kita orang yang nasibisme. Tidak. Kita berjuang. Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk berjuang. Tapi juga ingat, perjuangan Anda dan saya itu adalah anugerah Tuhan. Dan sampai suatu saat Tuhan menghendaki saudara dan saya benar-benar berserah. Ya, perjuangan sudah selesai. Itu. Tapi kadang-kadang menghadapi itu kita frustrasi. Kita nggak terima. Ya. Nah, ini pelajaran indah daripada Tuhan. Jadi mengerti Allah berdaulat itu bukan pelajaran fatalisme. Mengerti Allah berdaulat itu adalah anugerah Tuhan. Betul. Anugerah Tuhan. Saya kan pernah cerita ya, ada jemaat saya yang marah-marah waktu saya mengajarkan kedaulatan Allah. Dia marah-marah. Bahkan menolak ajaran kedaulatan Allah. Dia bilang, tidak, saya tidak setuju. Kenapa? Karena dia itu hidupnya memang penuh dengan perjuangan. Dia bilang, aku ini dulu orang miskin. Mulai dari nol. Aku ke Pulau Jawa tidak bawa apa-apa. Saya belajar dari nol. Sampai memang dia bisa kaya raya dan sukses. Jadi ini bukan kedaulatan Allah, ini usaha manusia. Dia bilang gitu sama saya. Ya, saya cuma senyum-senyum aja. Saya tidak mau memaksa orang juga. Kalau orang itu belum waktunya menerima kebenaran ini, jangan dipaksa. Dan tidak usah dimaki-maki. Biarin aja. Senyum aja. Ya, tidak apa-apa. Kalau belum bisa menerima. Saya pun dengan sabar akan menunggu suatu saat Tuhan. Kalau berbelas kasihan kepada Bapa, ya nanti Tuhan akan nyatakan kebenaran ini. Ternyata sungguhan. Suatu saat Tuhan nyatakan itu. Dia langsung. Begitu dia menyadari kebenaran ini, dia sampai merangkul saya sambil menangis. Pak Andi, sekarang saya percaya Allah benar-benar berdaulat dalam hidupku. Tanpa anugerah Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Betul. Wah, dia sampai ikut stres sambil bersuka cita. Dia terharu sekali bisa ikut stres, bisa belajar kedaulatan Allah. Waduh, dia malah bersuka cita dengan pelajaran tentang kedaulatan Allah dalam hidupnya. Orangnya sekarang sudah almarhum.
Dan dia menghadapi kematian dengan tabah. Puji Tuhan. Benar, puji Tuhan. Dia bersyukur, dia bernyanyi. Mau mati masih bernyanyi. Ya. Puji Tuhan ya. Saya kalau ingat kayak gini-gini saya bisa juga terharu. Oke. Ini semua penting. Ya, ini bukan doktrin yang cuma akal-akalan manusia, tidak. Ini adalah kebenaran firman. Oke, baik. Ada dari Bu Liliana, Ordosarotis 2 yang minggu lalu, tanggal 20, baru sampai di poin 2. A sampai E. Nomor 3. Nomor 4 belum dibahas. Hari ini langsung bahas nomor 5. Oh iya. Sebentar. Saya lihat dulu ya. Nomor 4. Oh iya. Nomor 4 ini saya sudah menyebutkan nomor 4 cuma sekilas ya. Saya tidak secara verbal menyebutkan bahwa ini nomor 4. Tapi secara sekilas saya sudah menjelaskan mengenai rancangan Allah itu bukan perbagian-perbagian ya, bukan parsial-parsial, tapi rencana Allah itu keseluruhan, seutuhnya dan sempurna sekaligus dari alfa sampai omega. Itu penetapan rancangan Allah. Jadi rancangan Allah itu tidak tambal sulam ya. Tidak tambal sulam, tidak trial and error, uji coba, salah diperbaiki, kalau benar diteruskan ya. Tidak. Rancangan Allah itu sekaligus. Karena apa? Allah itu alfa dan omega. Dia juga tidak berproses. Allah itu tidak perlu proses. Allah juga di luar waktu dan ruang. Saudara perlu memahami kebenaran yang amat dahsyat ini, bahwa Allah itu di luar waktu dan ruang. Allah itu melampaui waktu dan ruang. Jadi dia tidak perlu belajar dalam proses. Saudara dan saya perlu belajar dalam proses. Allah tidak perlu belajar dalam proses karena dia memang sudah sempurna dari sejak kekal sampai kekal. Nah, ini presupposisi penting itu. Allah tidak perlu belajar. Yang konyol banget adalah yang kesimpulannya Allah sendiri adalah Allah yang kepingin belajar bagaimana menjadi manusia. Karena sebelum Allah menjadi manusia, Allah nggak tahu menderita sebagai manusia itu bagaimana. Setelah Allah menjadi manusia, baru tahu Allah, oh inikah penderitaan. Inikah menjadi manusia. Wah, saya baru ngerti bagaimana menjadi manusia itu menderitanya. Dulu saya hanya enak-enak di surga. Tapi sekarang setelah saya jadi manusia, saya baru sadar betapa kasihannya manusia itu. Ini omongan dari mana itu ya. Ini orang-orang yang terlalu puitis mungkin. Terlalu sentimental. Memanusiakan Allah. Allah dianggap seperti saudara dan saya yang perlu belajar, perlu mengerti, perlu memahami, perlu menjadi manusia. Kalau Allah tidak menjadi manusia, Allah itu hanya tahu teori tok. Tapi setelah Allah menjadi manusia, Allah baru tahu prakteknya. Ya, ini teori dari mana itu? Ya, kelihatannya mengagumkan teori itu. Saya tahu itu teori-teori kayak gitu. Itu salah satunya adalah namanya open theism.
Ya, open theism itu Allah pun perlu berproses. Allah pun bisa berubah-ubah. Allah pun perlu belajar. Allah pun bisa bertumbuh makin dewasa. Konyol. Betul-betul konyol. Ya, memang manusia ini mungkin kepinteran, ya, terlalu pandai sehingga bikin menciptakan teologi yang aneh-aneh, yaitu teologi proses. Allah berproses. Ya. Yaitu sudah perisa posisi yang ngawur. Maaf. Saya kayak gitu-gitu itu enggak usah dibahas, tambah buang-buang waktu aja membahas itu. Ya, open theism dan sebagainya. Ya, kalau mau enggak apa-apa kapan-kapan belajar, tapi terus terang saya males saya membahas itu. Ya. Ya, cuma sekedar supaya tahu aja lah Anda bahwa ada teologi proses, teologi open theism, teologi yang mengatakan bahwa Allah pun bisa salah, Allah pun bisa keliru dalam keputusannya, Allah pun perlu belajar dalam pengalaman. Itu sudah pasti ngawur. Oke. Baik. Jadi sekali lagi penetapan Allah itu mencakup segala sesuatu. Dan ini saya uraikan segala sesuatunya itu apa aja. Sebetulnya tidak usah diuraikan, ya sudah, memang tidak usah tanya lagi. Tapi masih banyak orang yang tanya kok. Misalnya saya sudah bilang kan, bisa posisinya segala sesuatu ada di dalam penetapan Allah. Tapi ada yang tanya, Pak, kalau orang cerai itu juga penetapan Allah ya Pak? Pak, kalau orang berzina, berselingkuh, itu juga penetapan Allah ya Pak? Pak, orang kalau masuk neraka itu juga penetapan Allah ya Pak? Sudah, tidak usah tanya lagi mestinya. Kalau sudah dikatakan segala sesuatu ada dalam penetapan Allah. Tanpa kecuali. Tanpa tetapi. Semua segala sesuatu, baik perkara besar, perkara kecil, perkara jahat, perkara baik, perkara benar, perkara salah, perkara sesat, perkara kebenaran, semua ada di dalam penetapannya. Sampai terjadinya setan pun di dalam penetapan Allah. Jadi jangan tanya lagi, Pak, kalau cerai bagaimana Pak? Ya penetapan Allah. Loh, tapi apa baiknya Pak cerai itu Pak? Ya itu nanti dibahas per kasus itu, tidak bisa dijawab semua. Tapi perisa posisinya sudah harus benar dulu. Segala sesuatu dalam penetapan Allah yang sempurna dari Alfa sampai Omega. Makanya belajar dan belajar. Ya, dosa-dosa spektakuler. Belajar itu dosa spektakuler. Ya, karangan John Piper. Silakan beli bukunya. Saya bukan promosi, saya tidak dapat komisi. Tapi belajar, baca buku itu John Piper itu, ya. Dosa-dosa spektakuler. Ada orang bilang, jangan baca John Piper tidak reform. Ya kriteria tidak reform itu apa? Ya mungkin memang tidak sepenuhnya John Piper itu reform. Tapi ada juga ajaran-ajaran John Piper yang sangat reform. Tapi tidak reform sepenuhnya. Siapa sih yang reform sepenuhnya itu? Siapa sih orang yang sempurna reformnya? Ya, saya juga tidak mau mengakui
orang-orang ngawur itu dengan, oh dia juga reform, tapi ajarannya ngawur, amburadul juga tidak. Jangan ekstrim ya. Nanti kalau saya bilang, siapa yang sempurna reformnya? Ya sudah. Orang Armenian pun juga reform. Ngawur semua. Jangan terlalu ekstrim. Ngomong tuh yang dalam porsi yang kenanya. Lu ada juga orang yang menuduh Pak Tong itu aja enggak reform. Pak Tong itu tidak reform itu, Pak Tong itu. Ya, Anda menilai Pak Tong enggak reform itu dari sudut pandang bagaimana? Kalau memang sepenuhnya 100% harus semuanya sejajar dengan reform. Yang saya sekarang pertanyakan juga, yang namanya reform itu yang kayak apa sih? Nah, nanti kita renungkan juga standar reform. Yang namanya reform. Ya, reformnya Andi Halim sama reformnya yang lain juga lain. Lalu Andi Halim tidak reform karena berbeda. Ya, itu saya juga pernah dituduh itu. Andi Halim tidak reform. Kenapa Andi Halim tidak reform? Tidak sama seperti pendeta Stephen Tong. Oh, jadi standar reform apa enggak itu harus sama dengan Pak Tong 100%. Ya. Siapa yang sama dengan Pak Tong 100%? Saya mau tanya. Yo. Kalau saya balik begitu, siapa yang 100% sama dengan Pak Tong? Tidak ada satupun yang sama dengan Pak Tong. Karena Pak Tong itu, ya Pak Tong. Andi Halim, ya Andi Halim. Tapi bukan lalu semau gue loh ya. Kita harus bertanggung jawab loh. Ajaran kita ini harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Alkitab atau ngawur. Ya, kalau saya ngawur, silakan protes. Ada orang-orang tertentu yang melaporkan saya sampai ke pusat sana. Andi Halim ajarannya sesat, laporkan ke pusat. Ya terserah, saya mau dilaporkan sesat. Hah? Boleh saya bicara, boleh saya ngomong. Iya, sebentar. Jadi tidak apa-apa bagi saya. Saya dianggap sesat pun tidak apa-apa. Saya akan pertanggungjawabkan ajaran saya. Tunjukkan sesat saya di mana. Saya akan jawab. Ya. Siapapun yang menantang dan memfitnah saya sesat, saya akan jawab. Ayo. Saya bukan orang yang suka berdebat juga enggak. Tapi saya kalau difitnah sesat, saya juga akan mempertanggungjawabkan ajaran saya yang disebut sesat. Katakan kalau saya sesat. Ya. Itu. Saya biarpun model lembek-lembek gini, lemes-lemes gini. Kalau ditantang ya ayo saya ladeni. Bukan saya merasa, saya arogan, saya orang paling benar, saya tidak mungkin salah. Tidak. Semangat kita adalah semangat kembali kepada Alkitab. Semangat kita adalah semangat menegakkan kebenaran sesuai dengan prinsip Alkitab. Kalau ternyata memang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, tinggalkan ajaran ini. Mari kita sama-sama bertobat. Dan mari kita berubah untuk kembali kepada Alkitab. Itu semangatnya. Ya. Saya emang model lemes-lemes gini, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau harus tegas, saya tegas. Kalau pegang prinsip, saya pegang prinsip. Ya. Oke, silakan Ibu Do tadi mau bicara. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya mau bilang bahwa waktu
Pertama, Bapak mengajar di BMW itu, ada teman yang bilang kepada saya. Sebentar, sebelum diteruskan, saya kasih penjelasan dulu ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu. Dulu saya waktu mengembalakan di GRI Solo, saya sering mengajar di sekolah hamba Tuhan yang pada waktu itu Ibu Dor sebagai apa jabatannya waktu itu, Bu? Ketua Bidang apa? Ketua BMW, Pak. Ketua BMW. Oke. BMW itu sekolah hamba Tuhan, ya. Sekolah semacam sekolah teologi gitu. Nah, saya mengajar rutin di sana dan saya juga tidak mau dikasih persembahan. Saya mengajar dengan sukarela dan tujuan saya cuma membagikan berkat kepada calon-calon hamba Tuhan di sana. Nah, itu Ibu Dor yang menjadi ketuanya waktu itu. Oke, silakan terus, Bu. Iya, Pak. Jadi pertama kali Bapak mengajar di sana itu teman saya pas gabung. Dia juga pas baru datang dari NTT, memang dia pernah di BMW, tetapi dia keluar, dia masuk lagi gitu. Lalu dia bilang begini, ini salah satu pendeta di Reform yang masih mempertahankan reform yang klasik gitu. Terus ada, iya Kak, iya Kak, iya. Akhirnya Bapak kan mengajar terus, jadi ya, sampai sekarang kan jadi kalau bilang ada yang bilang Bapak sesat segala macam, ya enggak lah. Itu saya itu kan omongan Bapak tadi sebenarnya enggak. Terima kasih. Tapi memang betul ada yang melapor saya sesat, ada. Ya, saya bukan ngarang-ngarang loh ini. Betul-betul ada. Oke, silakan Pak Sony. Silakan. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Pak Sony. Ya. Memang selama ini kalau saya ikuti Pak Andi, terus terang dapat suatu pemahaman yang baru, yang memang bagi saya memang suatu ajaran teologi yang cukup alkitabiah lah, yang bukan cukup dan memang sangat alkitabiah. Saya sangat appreciate untuk Pak Andi dan terima kasih ini mungkin untuk menjadi pelajaran juga bagi saya di dalam mengenal lebih dalam mengenal kitab. Nah, cuma memang di dalam pengenalan kita mengenai Allah yang berdaulat itu, ya saya cukup mengertilah dengan pemahaman atau penjelasan yang Pak Andi sampaikan. Cuma saya terus terang di dalam kehidupan ini, di dalam realnya itu kadang masih berpikir begini loh Pak Andi. Dulu saya pernah bertanya sama Pak Andi mengenai kalau kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, kemudian kita berdoa, tapi Pak Andi menjawab bahwa memang doa kita itu bukan menurut kita, tapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkanlah, kurang lebih begitu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Andi, kalau kita tahu bahwa Allah itu berdaulat, ya Allah itu yang mengatur semuanya, seperti yang sudah Pak Andi jelasin. Nah, saya kadang berpikir begini, bagaimana dengan kita mau berdoa, seperti kita mau berdoa, kita memohon, kita seakan-akan meminta kepada Tuhan dan memohon, apakah itu berpengaruh atau bagaimana menurut Pak Andi? Kalau kita tahu, itu kan sudah Tuhan yang menetapkan, lalu dalam tanda kutip begini, lah buat apa juga saya mau berdoa, memohon, kalau memang itu sudah Tuhan tetapkan. Nah itu kadang jadi pikiran saya. Pertanyaan yang itu pertama Pak. Nah pertanyaan yang saya yang kedua Pak, kira-kira Pak Andi tolong jelasin apa sih signifikansi atau di dalam kehidupan kita kalau secara real untuk mengenal bahwa Allah itu berdaulat. Kalau tadi kan Pak Andi memberi contoh
ketika Pak Andi istri mengalami penjamretan. Kemudian Pak Andi sudah sepertinya marah. Nah, itu pernah saya alami juga, Pak. Wah, rasanya saya rasa kalau ada saya di situ pernah saya rasanya saya ingin membalas gitu ceritanya di dalam pikiran. Kalau waduh, orang itu kok buat begini, nah, rasanya saya mau pukul atau begitu. Nah, memang sih, tapi saya akhirnya pikir-pikir, saya cuma berpikir gini, wah, ini saya anak Tuhan, masa sih berpikir demikian? Nah, kalau Pak Andi kan tadi mengatakan, oh, karena kita tahu bahwa ini Allah yang berdaulat, berarti semua sudah diatur oleh Tuhan. Nah, boleh tolong dijelasin signifikansi apa lagi sih, Pak, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu berdaulat, Allah itu berdaulat dalam kehidupan kita, apa sih relevansinya dengan kehidupan kita, Pak? Selain masalah, kalau menghadapi masalah tadi. Ya, baik. Tolong, Pak. Makasih, Pak Andi. Terima kasih. Pertanyaannya bagus dari Pak Sony. Saya langsung jawab ya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita berdoa. Kalau kita sudah tahu semua sudah ditetapkan Allah. Saya pernah mengutarakan satu kebenaran bahwa kita berdoa itu bukan mau merubah Tuhan. Tapi kita berdoa itu untuk diri kita yang berubah. Jadi merubah Tuhan itu memang tidak ada gunanya merubah Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa saya rubah? Tuhan yang sempurna dirubah oleh yang tidak sempurna. Pasti itu sudah error kan. Masa yang tidak sempurna merubah yang sempurna. Tambah kacau itu yang terjadi pasti. Nah, kalau begitu, apa lalu berdoa itu? Nah, berdoa itu justru saya siap untuk diubahkan oleh Tuhan dalam doa-doa saya. Dengan pengertian bagaimana saya siap diubahkan Tuhan, tentunya di dalam doa itu saya juga bergumul tentang apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya. Dengan catatan lagi, yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya adalah apa yang Tuhan inginkan saya belajar dari kejadian-kejadian itu. Apa yang saya belajar dari situ? Itulah di dalam berdoa. Jadi di dalam doa pun saya banyak dapat pelajaran-pelajaran hikmat yang Tuhan mau nyatakan kepada saya. Berdoa itu juga berarti karena saya mengutamakan tadi kehendak Tuhan yang jadi. Berarti saya juga belajar menyangkal diri di dalam berdoa. Tapi apakah boleh memohon di dalam berdoa? Boleh memohon. Ya. Tapi kita juga nggak tahu keputusan Tuhan yang terbaik buat saya itu apa. Saya nggak tahu. Tapi saya berkomitmen apapun yang nanti harus terjadi, saya percaya dan saya mau siap bahwa itu yang terbaik buat saya. Nah, itulah pergumulan-pergumulan di dalam berdoa. Memohon boleh, tidak salah di dalam memohon. Tapi di dalam memohon pun saya banyak belajar untuk mau mengerti maksud Tuhan itu apa di dalam jawaban-jawaban doa yang kemudian. Kan saya nggak tahu jawaban Tuhan yang kemudian itu apa. Bisa sesuai dengan apa yang saya doakan. Bisa juga tidak sesuai. Baik sesuai, baik tidak sesuai, itu pun juga sudah di dalam penetapan Allah. Cuma saya kan nggak tahu penetapan Allah itu yang mana. Jadi saya nggak apa-apa berdoa, saya bukan mau memaksa Tuhan. Saya mau belajar untuk bagaimana saya bisa makin sinkron dan sejalan dengan maksud Tuhan. Itulah berdoa. Ya. Jadi tidak
menodong dan memaksa dan apalagi mengancam Tuhan. Wah, itu bagi saya agak mengerikan ya. Mengancam Tuhan itu. Ya, kalau toh ada di dalam Alkitab contoh-contoh orang yang sepertinya mengancam Tuhan atau memfeta kompli Tuhan, memojokkan Tuhan untuk Tuhan menuruti keinginannya. Kalau Tuhan memang betul-betul menuruti, itu memang dalam kedaulatannya, bukan karena Tuhan mau menuruti dia. Itu memang dalam kedaulatannya, tapi nanti ada pelajaran yang Tuhan mau berikan melalui apa yang dia minta itu. Tetap Tuhan mau mendidik orang ini belajar. Itu. Bangsa Israel minta raja, dituruti sama Tuhan minta raja. Karena itu juga ketetapannya. Israel punya raja, tapi nanti ada ajaran Tuhan dengan bangsa Israel punya raja. Itu pelajarannya. Ya. Lalu signifikansi di dalam pergumulan kita tentang Allah yang berdaulat, apa yang menjadi ya aplikasinya buat kita dan dampak-dampaknya buat hidup kita selain tadi contoh-contoh itu. Saya teruskan cerita saya tadi. Jadi waktu istri saya di ya perampasan itu ya, atau perampokan itu saya belajar sesuatu. Sesuatunya itu apa? Kalau sesuatu itu sudah waktunya hilang, tetap tidak bisa dihindari. Kenapa ya waktu itu saya ada di dalam rumah dan tidak di luar rumah? Kenapa saya waktu itu tidak mendampingi istri saya di luar? Mungkin kalau saya mendampingi istri saya akan melawan ya orang yang merampas gelang dan kalung istri saya. Saya akan melawan. Mungkin juga penjahat itu sudah siap dengan pisau dan mungkin juga saya akan ditusuk. Nah, ini cuma bicara kemungkinan ya yang kita tidak tahu. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Dan Tuhan ingin saya belajar bahwa harta di dunia memang tidak kekal. Kalau sudah waktunya hilang, ya hilanglah. Lalu belajar apa lagi? Ya, istri saya pun belajar. Lain kali enggak usah pakai gelang-gelang dan kalung-kalung gitu. Itu nanti bikin banyak orang iri ya. Ya, kalau ada acara-acara khusus dan sebagainya. Ya, kalau di rumah buat apa? Ya, belajar sesuatu. Ya, banyak pelajaran pasti. Saya setiap kali menghadapi masalah, problema, saya selalu tanya sama Tuhan, apa pelajaran yang bisa saya dapat dari peristiwa ini. Dan itu juga yang saya, di dalam perenungan-perenungan saya itu, saya lalu membaca bukunya John Piper itu. Ternyata, persis sama. Apa yang digumulkan oleh John Piper itu juga ternyata pengalaman saya juga. John Piper pernah sharing, dia sharing terkena kanker. Dan waktu dia dianalisa dokter terkena kanker, dia lalu bersama dengan temannya yang sama-sama kena kanker, menulis satu buku yang judulnya Penderitaan dan Kedaulatan Allah. Nah, kalau mau baca buku itu juga bagus. Judulnya Penderitaan dan Kedaulatan Allah. Dan di dalam kalimat John Piper yang bagi saya sangat berkesan adalah dia mengatakan begini. Jangan sia-siakan kanker dalam hidup Anda ya, lewat begitu saja tanpa ada artinya.
Ya, jangan membiarkan kanker itu lewat begitu saja dalam hidupmu tanpa ada maknanya. Artinya apa yang mau dinyatakan? Artinya adalah saya percaya kanker ini pun terjadi di dalam kedaulatannya. Dan saya percaya Tuhan punya maksud di balik saya mengalami kanker. Dan saya juga percaya kanker ini terjadi di dalam kedaulatannya dan punya maksud dalam rencana Tuhan, yaitu untuk hidup saya melalui kanker ini boleh memuliakan Tuhan. Waduh. Benar-benar luar biasa. Ya, bagaimana orang terkena kanker bisa mengatakan, biarlah aku boleh melewati masa-masa hidupku menghadapi kanker. Dan semua ini boleh memuliakan Tuhan. Wah, benar-benar luar biasa. Bukan luar biasa John Piper-nya. Bagaimana hikmat Tuhan bisa dinyatakan melalui orang yang terkena kanker. Dan itu pun saya lihat kesaksian nyata. Kalau John Piper kan jauh. Tapi teman saya sendiri yang pernah ikut stris, dapat kanker, bagaimana dia bersuka cita menghadapi kankernya dan tetap terus memuji Tuhan. Sekarang beliau sudah almarhum. Ya, yang murid stris itu, yang jadi hamba Tuhan juga. Dia sekolah jadi hamba Tuhan. Begitu lulus sekolah jadi hamba Tuhan, langsung didiagnosa dokter kanker darah. Dia bertahan kalau tidak salah sekitar 5 sampai, saya kurang tahu pastinya, 5 sampai 7 tahun dia menderita kanker. Bertahan. Tapi terus kesaksian. Keliling kemana-mana kesaksian. Menghibur orang-orang yang juga terkena kanker. Aduh, itu bagi saya benar-benar kekuatan daripada Tuhan, ya. Nah, itu orang yang percaya pada kedaulatan Allah. Dia sama sekali tidak mengomel. Dia sama sekali tidak kecewa sama Tuhan. Itu juga kesaksian dari murid saya juga di stris, yang sekarang juga almarhum, yaitu suaminya Ibu Erni, Pak Febi. Mengenal reform, sukacita luar biasa mengenal reform, mengenal kedaulatan Allah, sukacita luar biasa. Ya. Di tengah-tengah dia sukacita mengenal reform, dia dianalisa terkena kanker otak, tapi tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia kesaksian. Ya. Inilah tujuannya belajar teologi, bukan cuma teori berhenti di otak, tapi dijalani secara nyata dalam kehidupan. Ya, itu Bu Erni bisa kesaksian. Ya, dan ada video-video yang waktu kebaktian penghiburan keluarga Pak Febi almarhum ini. Ya, Ibu Erni dan saudara-saudaranya Pak Febi ikut bersaksi bagaimana menghadapi seperti ini. Tidak mudah, tapi nyata. Kuasa Tuhan nyata. Dalam kedaulatannya juga sangat nyata. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ada jemaat yang menolak kedaulatan Allah. Tapi pada saat dia terkena vonis oleh dokter, dia nangis. Dia bilang, saat ini saya baru percaya Allah berdaulat dalam hidupku. Waduh, itu
bagi saya indahnya luar biasa. Ya, itu. Pengalaman seperti ini di Swiss sudah banyak. Ya, ada satu lagi hamba Tuhan yang saya pernah ceritakan itu mengajak 70 hamba Tuhan belajar reform di di desa dekat Jombang. Beliau menggebu-gebu luar biasa belajar reform. Waduh, dia bilang, saya baru mengenal reform ini. Seperti, rahasia Allah yang dibuka secara nyata. Itu pendeta itu. Pendeta bersaksi seperti itu. Ya, jarang itu ada pendeta mau belajar di reform yang bersaksi secara luar biasa. Ada memang beberapa pendeta. Lalu di tengah-tengah dia menggebu-gebu mengajak pendeta-pendeta belajar reform. Sampai sudah kurang lebih mungkin 4 semester mungkin. Ya, 4 atau 5 saya lupa. Tahu-tahu saya terima kabar mendadak beliau kecelakaan dan meninggal. Aduh, saya langsung sedih gitu ya. Kenapa orang yang baru mengenal reform seperti ini Tuhan panggil? Lagi menggebu-gebu luar biasa, bersaksi di mana-mana, mengajak banyak jiwa-jiwa belajar reform. Tuhan panggil. Nah, waktu saya melayat, pendeta-pendeta yang belajar bersama dengan dia mendatangi saya. Mereka, saya khawatir mereka jadi kecewa belajar reform ya. Ini gara-gara belajar reform sampai kena kutuk oleh Allah. Tapi ternyata tidak. Mereka mendatangi saya, bahkan mereka bilang, kami bersyukur menghadapi ini karena kami sudah ikut doktrin Allah dan percaya kedaulatan Allah tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ya itulah. Oke teman, saya sudah terlalu lama bicara dan mungkin kesempatan teman-teman juga banyak yang mau bertanya. Tidak ada kesempatan lagi, sudah jam 9 lebih 10 menit. Demikian Pak Sony, kira-kira. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Betul, saya betul-betul mengalami bagaimana reform merubah hidup saya. Pendeta itu tadi yang almarhum, dia bilang, saya bukan tahu reform secara teori. Reform merubah hidup saya, merubah pola pandang saya, merubah tujuan hidup saya. Dan itu disaksikan oleh pendeta-pendeta lain. Dia adalah kepala daripada pendeta-pendeta semua itu. 70 orang itu. Ya, semua melihat perubahan hidupnya dia setelah belajar di reform. Ya, oke. Kita tidak usah membesarkan manusia. Kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya, merubah hidupnya, merubah tujuan hidupnya, merubah nilai-nilai dalam hidupnya. Dulunya teologi sukses, waduh, karismatik, semuanya berorientasi kepada kepentingan-kepentingan manusia. Sekarang dia sadar semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Allah. Oke, kita tutup dalam doa ya, saudara-saudara. Kita bersyukur dan bersyukur karena pelajaran-pelajaran ini boleh merubah kehidupan kita semua makin dekat dengan Allah. Oke, mari kita tutup dalam doa. Dan saya boleh minta yang berdoa Pak Sony ya. Boleh doa buat kita semua Pak Sony. Baik, kita berdoa.
Segala puji dan syukur ya Bapa, kami kembalikan kepadamu suatu anugerah yang begitu besar kalau Tuhan memberi kesempatan kami untuk mengenal Engkau melalui ajaran-ajaran reform ini. Ya. Kami percaya dan kami yakin itu bukan suatu kebetulan, tetapi suatu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam peserta mengikuti Zoom ini yang diajarkan oleh hamba-Mu Pendeta Pak Andi Halim. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami pelajari ini bukan saja kami mengetahui di dalam pikiran pengetahuan kami, tetapi juga di dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani kehidupan ini, kami bisa melihat bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kami, bahkan rambut di kepala pun semua terhitung oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Pak Andi yang sudah menyampaikan sharing pada malam hari ini. Tuhan berkati dia, tambah-tambah hikmat bijaksana, agar sungguh dia dapat dipakai menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Segala puji dan syukur, hormat kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sony, terima kasih buat semua teman-teman.